Hey. I'll kill Kisah ini berawal seorang wanita yang sedang terengkeh-engkeh. Dia yang sudah tidak berdaya dan diikuti oleh seseorang menggunakan mobil. Kemudian orang tersebut langsung menemui wanita yang sudah berdarah, memberikan satu botol minuman yang berisi air karena sudah jauh dia berjalan. Sampai-sampai dia minumnya dengan tergesa-gesa. Menurunkan satu senjata, diberikan satu peluru. Untuk bisa mencobanya, dia pun langsung memasukkan peluru tersebut untuk membalas dendam. Lalu, tiba-tiba selang beberapa hari kemudian, di tengah-tengah perjalanan Amerika perbatasan Meksiko, seorang wanita yang bernama Bobby sedang melakukan perjalanan sendirian. Dia yang sedang putus dengan pacarnya langsung ditelepon oleh kakaknya untuk bisa segera kembali. Namun Bobby tidak mengikuti saran sang kakak. Dia pun terus saja melakukan perjalanan untuk bisa menghibur dirinya. Sampai-sampai memarahi sang kakak karena rasa sakit hati yang terus saja menggejolak. Akhirnya Bobby langsung beristirahat di rest area untuk mengisi bensin mobilnya. Kemudian tiba-tiba saja bertemu dengan sang sheriff. Trouble in paradise? Sounded like you were fighting. Di tengah-tengah kota yang sangat gersang, Bobby langsung ditanya oleh sang sheriff apakah dia sedang berdebat. Ini adalah seorang sheriff satu-satunya bernama Sheriff Blestin. Dari perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko, tentunya perjalanan mereka harus sangatlah ketat sekali. Sheriff mengatakan harus berhati-hati karena bannya sudah botak. Tires worn out. I'll add it to the list. Would you like a soda, miss? Caffeine and sugar. No, I'm good. Thank you, though. You have yourself a nice day. Singkat cerita, Bobby melanjutkan perjalanannya untuk menghibur hati, di mana sang kakak terus saja menelepon Bobby untuk kembali karena tidak baik berjalan sendirian di perbatasan Amerika. Dengan begitu, Bobby yang terus saja emosi, akhirnya dia terus saja menancap gas. Akhirnya telah terdeteksi oleh sheriff karena melakukan kecepatan tinggi. Did he get you? He's getting me. Alright, fucking bullshit. Sungguh hari yang sangat sial. Bobby harus menyingkir di tengah jalan untuk diperiksa oleh sheriff. Dia langsung berdandan memakai lipstik, mengeluarkan isi kutangnya supaya bisa menghibur sheriff. Namun sayang sekali itu adalah sheriff yang satu-satunya yang ada di perbatasan Amerika. Mengatakan apakah dia mempunyai sebuah surat-surat kelengkapannya.
Akan tetapi, ketika surat ini sudah lengkap, Sheriff mengatakan dia telah mengeluarkan sesuatu sampai memecahkan sirine polisi. Ini membuat sebuah kesalahan besar dan telah merusak properti negara. Sehingga pada akhirnya, Sheriff langsung memberikan sebuah denda $1.000 untuk surat tilang. I'm citing you for reckless speeding in excess of 100 miles an hour and destruction of police property. $1,000? Sungguh tanpa diduga, di mana Bobby tidak mengerti kenapa sirene polisi ini hancur di tengah-tengah jalan. Padahal dia tidak mengeluarkan apapun di tengah-tengah perjalanannya, namun dia sudah terpojok. Akhirnya, di mana mereka berdua langsung tawar-menawar. Seperti hanya polisi Konoha, di mana mereka pun langsung berbisik untuk bisa menyogoknya di tengah jalan. Akhirnya Sheriff memberikan keringanan menjadi $300 saja. $300? That's all the money I have. There's an ATM back at the gas station. Give me your phone. Why? Isn't it against the law to take my phone? Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Bobby kembali ke pom bensin. Karena dia tidak mempunyai uang $300, dia harus menariknya melalui ATM. Melihat ada pegawai toko yang sedang nongkrong, dia pun langsung mengatakan bahwa di sini tidak ada ATM. Bahkan mesin ATM sudah rusak sudah sekian lama, tidak ada orang yang menariknya di tempat ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh pemilik toko, Bobby pun mulai pusing, langsung membawa sebuah minuman bir supaya bisa menenangkan pikirannya. Karena dia telah terkekang oleh Sheriff. Cards declined. Can you try again? No can do. Looks like your day's really going down the shitter, huh? Yeah. Kesialan pun terus bertubi-tubi karena kartu debitnya tidak bisa digunakan. Diduga bahwa isinya telah kosong. Kemudian Bobby langsung menceritakan kepada pemilik toko bahwa dia telah ditilang oleh polisi. Entah apa yang diinginkannya, bahkan difitnah telah menghancurkan properti polisi. Dengan begitu, pemilik toko langsung memberikan gratis bir untuk si Bobby. Akan tetapi dia langsung menyarankan kabur saja, karena perbatasan hanya menempuh 1 jam perjalanan saja. Border's only an hour and change away. Thanks for the beer. Con man. Di sisi lain, Sheriff Blistin yang sedang makan siang, dia mendapatkan panggilan telepon dari mantannya Bobby mengatakan bahwa dia sudah tidak mencintainya lagi. Kemudian handphone tersebut langsung dikumpulkan. Ternyata bukan hanya Bobby saja menjadi target si Sheriff. Banyak orang yang sudah menjadi target tentang pemburuan Sheriff. Kemudian dari kejauhan Sheriff telah melihat bahwa si Bobby akan kabur dari lintasan jalan membawa senapan laras panjang. Akhirnya Sheriff pun langsung membidik si Bobby yang sedang melaju kencang. Tanpa basa-basi, si Bobby langsung ditembak. Namun sayang sekali, peluru yang telah menyosor lampu belakang, Bobby tidak sadar bahwa dirinya telah diincar oleh Sheriff. Terus melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi, karena Bobby harus datang ke perbatasan dengan waktu yang sangat singkat. Jangan sampai Sheriff mengetahuinya. Namun sayang sekali, Sheriff yang ada di belakang yang sudah mengetahui niat Bobby akan kabur. Akhirnya Bobby langsung disuruh untuk minggir kembali ke samping jalan. Fuck! Damn it. Oh, hey, Sheriff. I was actually looking for... Turn off your engine, please. Sungguh ngeyel sekali. Sheriff yang mengetahui niat Bobby akan keluar, tetapi dia langsung mengatakan bahwa lampu belakangnya telah pecah. Dan ini membuat sebuah kesalahan yang sangat besar. Melalui perbatasan dengan kondisi mobil yang sudah bobrok, ini akan menjadi sebuah tilangan double. Namun Sheriff tidak mau tahu. Akhirnya Bobby langsung digeledah. Place your hands on top of the vehicle. Now. You can't do this. I didn't do anything wrong.
Memang Sheriff cabul. Dia langsung membawa satu kartu lisensi yang telah disembunyikan di dalam kancutnya si Bobby, sehingga dia pun langsung dipaksa oleh Sheriff dan akan diancam lisensinya akan dicabut kalau dia tidak bisa membayar $300 atau paling tidak harus datang ke pengadilan dengan membawa uang $1.000. Namun Sheriff mempunyai niat yang lain. Yes, I understand. Sungguh tanpa diduga, ternyata si Sheriff tidak main-main. Ketika Bobby datang sebuah bar cafe di tengah-tengah jalan, akhirnya dia melihat situasi semua orang yang ada di tempat ini. Bobby yang tidak mempunyai uang receh, dia pun melihat ada seseorang yang telah meninggalkan uangnya di atas meja, dan ini membuat sebuah kesempatan untuk Bobby mengambilnya. Tanpa sepengetahuan semua orang, akhirnya uang tersebut telah diembat oleh Bobby untuk modal di tempat ini. Come on, dingus. Answer. Vernon? What the fuck kind of game are you playing here? You just shut the fuck up and listen to me. Kemudian, Bobby yang sekarang menghubungi mantan pacarnya, dia pun meminta bantuan kepada dirinya supaya bisa menjemputnya di perbatasan Amerika karena dia telah berurusan dengan polisi. Namun sayang sekali, mantan pacarnya yang sekarang sudah tidak peduli kepada Bobby. Tiba-tiba saja, sang Sheriff yang sudah berada di tempat ini, Bobby pun panik. Karena Sheriff yang ada di sekitaran kafe, akhirnya Bobby langsung masuk ke dalam toilet. Dia mencari jalan keluar yang lain supaya bisa kabur dari pengejaran Sheriff. Melihat ada pagar besi dari jendela, dia pun berusaha untuk membobolnya dengan menggunakan kain empel. Karena dia tidak berhasil, akhirnya Bobby pun keluar. Namun alangkah tercengangnya melihat keluar kafe ada mobil yang telah diderek oleh seseorang. Diduga itu adalah mobil Bobby yang sekarang sudah bersender sang Sheriff. Entah apa yang dipikirkan oleh Sheriff, dia pun langsung akan membalas dendamnya kepada si Sheriff. Bobby langsung menelepon kepada kakaknya untuk meminta bantuan karena dirinya mendapatkan masalah yang sangat besar. Di sisi lain, pemilik toko yang kehilangan uang receh langsung menduga pelayannya yang telah mengambilnya. Dia pun langsung dipecat sejadi-jadinya. Fired? Sorry. Kembali lagi kepada Bobby yang masih melakukan hubungan telepon dengan kakaknya bahwa dia akan menjemput Bobby di tempat ini. Namun tiba-tiba saja Sheriff langsung ada di hadapan Bobby. Gotcha. Glad to see you're safe. You stay safe out there. Sungguh tanpa diduga, Sheriff langsung mengatakan ban mobil yang telah pecah dan lampu belakang yang telah somplak diperbaiki oleh Sheriff. Langsung memberikan peringatan jangan sampai ngebut di jalan kembali. Entah apa yang dipikirkan oleh si Sheriff. Setelah Sheriff pergi, akhirnya Bobby mendapatkan kesempatan untuk pergi dari tempat ini, menutup teleponnya dan mengakhiri panggilan bersama kakaknya. Namun ketika dia akan pergi, melihat si pelayan toko yang telah dipecat langsung sangat kasihan sekali. Dialah wanita yang bernama Amy, mengatakan bahwa dia tidak jauh rumahnya di tempat ini sekitar 30 menit perjalanan. Karena dia tidak mempunyai uang spesial pun, akhirnya Bobby memberikan sebuah tawaran untuk menumpang di mobilnya. Rasa kesal mereka berdua dalam kehidupan ini langsung diluapkan. Need a lift? Hell yeah, let's blow this place.
Fuck you, Ruby, and all who dine in you. I'm out. Fuck you, Ruby. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Bobby akan mengantarkan Amy pulang ke rumah. Karena dikira oleh mereka berdua masalahnya sudah selesai. Sampai-sampai curcor bersama tentang kehidupan masing-masing. Memang inilah dunia yang sangat keras sekali. Siapapun yang tidak mempunyai jabatan, tidak mempunyai uang apalagi komunitas, maka mereka akan dianggap sampah di tempat ini. Karena hidup sendirian pastinya menyakitkan sekali. Tanpa sadar, Sheriff dari kejauhan yang sudah melihat mereka berdua akan kabur, lalu tiba-tiba Amy! sekali, di mana si Amy telah mokat ditembak oleh si Sheriff. Bobby yang terus saja ngabret sambil menangis. Tiba-tiba saja Sheriff yang terus saja menurunkan senjata sambil menabrak mobilnya untuk bisa menyamping. Stop! 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 Fuck you! He's trying to kill me! He's trying to kill me! What happened? Benji! Chase! Sheriff's Department! Drop the gun! Sungguh mengerikan sekali. Akhirnya Bobby yang terus saja melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi, sampai-sampai dia pun harus terus tancap gas. Diduga di belakang sana Sheriff masih mengejar. Lalu tiba-tiba ternyata itu hanyalah orang biasa saja yang ingin menyalip. Karena sudah kebut-kebutan di jalan sejak lama, akhirnya Bobby mendapatkan sebuah masalah pada mesin mobilnya. Dia yang telah kehabisan akal, akhirnya mobil pun langsung batuk-batuk. Melihat ada bengkel di pinggir jalan, akhirnya Bobby pun langsung menyamping terlebih dahulu untuk memeriksa mobilnya. Karena yang sudah keadaan parah, bahkan mobilnya pun sudah ngebul. Bobby yang melihat pagar mobil yang sudah dikunci, terlihat ada beberapa rantai yang tidak digembok. Akhirnya Bobby memasukkan mobil untuk diperiksa oleh si montir. Sambil menunggu, Bobby yang sekarang sudah kelelahan sampai tertidur. What happened to you? Saking kagetnya, Bobby yang langsung menghajar si montir yang akan pulang bekerja. Dia pun langsung menghajarnya dengan papan kayu yang sudah berisi paku. Dengan begitu, Bobby langsung mengambil kotak P3K dan memperbaiki tangan si montir yang terkena tancapnya paku. Membalut beberapa dengan perban supaya dia meminta maaf kepada si montir. Akhirnya montir mengatakan kepada si Bobby bahwa memang bengkel ini sudah tutup, tetapi dia akan membantunya. Setelah si montir ini keluar untuk bisa memperbaiki mobil si Bobby, dia pun akan datang ke toilet. Namun apa yang terjadi? Ternyata ini adalah markas psikopat. Lalu tiba-tiba, What you think? It's evidence after all, but who's gonna catch me? How far will you go? Sekali, Bobby yang telah dihajar sampai pingsan, dia melihat keadaan dirinya yang sudah berlumuran darah. Melihat ada seseorang yang telah mendekatinya, si montir langsung meraba-raba sampai sang I'll kill you!
that's enough! Untung saja Sheriff langsung melarangnya untuk merudak paksa si Bobby karena dia belum kita permainkan. Dengan begitu Sheriff mengatakan kepada si Bobby, wanita memang membuat sebuah masalah. Apalagi dia tidak mentaati aturan dan selalu saja melecehkan laki-laki. Pacarnya yang selalu saja dihubungi melalui telepon. Sheriff pun mengetahui keadaan dirinya yang telah menghajar pacarnya. Sampai-sampai dia telah diputuskan oleh sang pacar. Akhirnya Sheriff pun akan membalaskan dendam demi laki-laki dan akan memotong lidahnya secara paksa. Sungguh mengerikan sekali. Sheriff langsung memotong lidahnya si Bobby sampai dia pun pingsan karena sudah tidak tahan dengan rasa sakit yang sangat mendalam. Kemudian selang beberapa lama kemudian ketika si Bobby tersadar, dia langsung dibukakan ikat talinya yang ada di tangan. Melihat kondisinya yang sekarang hampir kritis, dia pun telah kehilangan lidah tercintanya untuk memaki-maki orang. Akhirnya dia melihat apa yang telah dilakukan oleh Sheriff karena lidahnya sudah mengambang di atas wastafel kotor. Kemudian Bobby langsung memutuskan untuk pergi selagi mereka berdua asik menonton film cemen. Tetapi dari deringnya pintu, mereka pun telah mengetahui bahwa si Bobby telah lari. Berjauh-jauh kilometer Bobby telah berjalan kaki, namun akhirnya ditemukan oleh si Sheriff. Sungguh kesialan yang sangat mengerikan, di mana Bobby telah ditemukan oleh si Sheriff yang sedang mengendarai mobil dari belakang. Akhirnya Bobby terus saja terengkeh-engkeh karena sudah lama dia terus berlari. Akan tetapi Bobby yang sekarang sudah tidak berdaya akhirnya tersungkur di atas tanah. Sheriff langsung memberikan satu botol air untuk bisa diminum oleh si Bobby. Namun dia telah menantangnya menumpahkan air tersebut. Kemudian Sheriff langsung memberikan satu buah pistol dengan satu buah peluru untuk bisa memberikan balas dendam kepada si Sheriff dan akan menghajarnya dari kejauhan. Pistol yang sudah berisi peluru, akhirnya dia pun langsung menembak. God damn it! Sungguh tanpa diduga, si Bobby malah bunuh diri karena sudah tidak kuat menahan rasa sakit. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba saja ternyata ini adalah jebakan. Sekali taktik yang sangat jitu. Akhirnya si Sheriff pun langsung dibuat prakedel oleh si Bobby. Mobil polisi yang telah kembali sambil menodongkan senjata untuk menghajar si montir. Sampai-sampai dia akan memburunya karena dia telah meraba-raba kancutnya. Kemudian setelah situasi aman, akhirnya si Bobby pun langsung datang ke wastafel untuk mengambil lidahnya yang telah putus dan berharap akan disambungkan kembali oleh dokter cinta. Kemudian setelah itu Bobby langsung mengambil beberapa es batu supaya lidahnya telah diawetkan. Lalu tiba-tiba mengerikan sekali. Si montir langsung mokat. Seluruh tanda pengenal yang telah diajarkan oleh si Sheriff, mereka pun telah diambil paksa oleh Bobby. Karena ini akan menjadi sebuah barang bukti tentang semua kejahatan si Sheriff yang sudah berlangsung lama.
Sayang sekali, film pun telah berakhir. Bagaimana tanggapan kalian semua para penonton setia Kadia GC? Memang sangat mendebarkan sekali. Jangan sampai para wanita yang sedang melakukan perjalanan yang sangat jauh tanpa pengawasan orang tua, apalagi tidak memberikan kabar kepada siapapun, dan ini akan membuat sebuah resiko yang sangat besar. Dan bagi teman-teman semua yang sekarang tidak mengetahui tentang kejadian di luar, yang jelas di luar semakin menerkam. Jadi harap untuk meminta izin kepada siapapun ketika kita akan melakukan perjalanan yang sangat jauh, apalagi panjang di luar kota, bahkan di luar negara. Hati-hati semua para penonton setia. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya hanya bersama Kadia GC. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.